Halo semua, kami dari kelompok Kanopus akan mewawancarai narasumber kami, yakni Dr. Sheni, yang merupakan seorang lulusan pendidikan kedokteran yang saat ini sedang praktek magang kerja bersama pemerintah selama 1 tahun di Rumah Sakit Sudarsono, Pasuruan. Tema yang kami angkat adalah COVID-19 yang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Oke, halo semua. Sekarang saya sudah bersama dengan dokter muda nih. Ya, boleh diperkenalkan diri dulu, Cik. Siapa namanya, terus sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dr. Sheni. Jadi sekarang lagi sibuk proses penjalanan internship macam praktek magang kerja untuk pemerintah selama 1 tahun. Oke. Jadi magangnya sekarang di Pasuruan, Rumah Sakit Sudarsono. Oke. Nah, jadi sekarang hari ini kita akan membahas tentang topik yang hangat, yang baru-baru ini hangat, yaitu tentang COVID-19. Langsung aja ya, Cik. Oke, yang pertama, apa aja sih gejala dari orang yang kena COVID-19 itu? Gejalanya bisa bervariasi ya. Jadi bisa dari pertama yang paling umum demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau kadang yang paling biasa orang lihat itu sesak nafas. Tapi tidak semua pedomannya seperti itu. Contohnya pada orang tua itu biasanya ada gejala seperti mati rasa atau gangguan penciuman ataupun gangguan pada saluran pencernaannya seperti diare, gangguan makan, jadi bisa bervariasi. Oh, jadi variasi ya, Ci, antara yang muda atau yang tua juga. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah COVID-19 ini dapat menular dari orang yang sebenarnya nggak punya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan? Jadi dia nggak punya gejala COVID-19. Apakah bisa tertular dari orang yang seperti itu? Bisa. Jadi tidak semua orang yang membawa virus COVID-19 itu dia mempunyai gejala. Jadi kadang pada beberapa orang dia membawa penyakit COVID-19, virus COVID-19, tapi dia tidak bergejala. Gitu. Jadi bisa dibilang sembunyi tapi tidak kelihatan. Musuh dalam selimut anggapannya. Oke. Yang kita sebut biasanya orang tanpa gejala. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, apa sih bahayanya COVID-19 ini menurut Cece? Lalu kalau bisa diberi skala nih, dari 1 sampai 10 itu berapa? Jadi kalau menurut aku kalau COVID-19 ini bahayanya, yaitu kadang pada beberapa orang kan seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia ada beberapa orang yang tidak bergejala. Nah, bahayanya ini kalau misalnya orangnya membawa virus tapi dia itu tidak bergejala. Jadi orang-orang sekitar kan pada tidak tahu kalau sebenarnya orang ini bawa gejala. Seperti itu. Nah, malah mereka kadang tuh biasanya menurunkan kewaspadaan mereka kepada semua orang, nggak pakai masker dan segala macam. Padahal tidak semua orang yang tidak bergejala itu nggak ada virusnya. Jadi bahkan kadang membawa virus gitu. Dan itu bisa menularkan. Dan bahayanya pada orang yang tidak membawa virus seperti orang tanpa gejala tadi yang kita sebut OTG itu. Nah, bahayanya itu tiba-tiba bisa menulari terus langsung mengakibatkan sesak nafas seperti itu. Oke. Kalau ratingnya berapa? Nah, skalanya maksudnya skalanya bahayanya maksudnya untuk kematian gitu atau bagaimana? Ya, untuk misalnya untuk kematian. Korban ya. Kalau misalnya menyebabkan sampai kematian, itu pasti skalanya bisa bilang 10 lah ya. Apalagi dilihat dari masyarakat sekarang yang self-awareness terhadap gejala-gejala COVID, dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker masih kurang. Kalau dilihat di lingkungan kita sekitar ini. Oke. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa sih tanggapannya Cece mengenai ini kan
akhir-akhir ini kan sudah diterapkan namanya era new normal. Nah, tapi ada banyak nih orang-orang yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti pemakaian masker yang belum menyeluruh. Nah, apa sih tanggapannya Cece mengenai hal ini dan apa sebenarnya pentingnya masker itu apa sih? Nah, jadi kita semua tenaga medis ya melihat kondisi sekarang ini kan sudah memasuki new normal. Harus pakai masker, cuci tangan, hindari kontak terhadap mata, mulut, hidung jika tidak diperlukan, jaga jarak kurang lebih 1 meter, physical distancing, social distancing seperti itu. Jadi kalau dilihat dari masyarakat, kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik. Nah, kami semua tenaga medis sebenarnya sangat agak kecewa kalau bisa dibilang ya. Seharusnya dari semua protokol yang new normal itu yang dilakukan bisa mencegah penularan COVID sampai 50%. Tapi karena masyarakat masih belum menerapkan dengan baik protokol-protokol seperti itu, ini justru meningkatkan kejadian dari ataupun pasien COVID semakin bertambah banyak. Makanya sampai sekarang jumlah kasus COVID itu tidak turun-turun. Sebenarnya kalau dilihat dari persentase masih tetap naik, meskipun jumlah pasien yang sembuh juga meningkat karena jumlah kasus barunya juga meningkat seperti itu. Oke, jadi memang masker itu penting ya, Ci, buat menghindari tertularnya ini. Benar. Kalau masker itu kan seperti yang diketahui bahwa COVID-19 itu penularannya lewat udara. Jadi dengan penggunaan masker itu bisa mengurangi terhirupnya virus-virus yang ada di udara secara langsung. Oke, selanjutnya, nah ini mengenai social distancing. Apa sih pentingnya dari social distancing dan apa yang perlu diperhatikan saat melakukan social distancing? Misalnya nggak boleh ini atau nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Social distancing itu sangat diperlukan karena dengan menjaga jarak kurang lebih minimal 1 meter dengan jarak dengan orang lain minimal 1 meter itu secara langsung mengurangi droplet ataupun airborne dari orang sekitar kita. Jadi mengurangi jumlah kapasitas atau populasi orang dari satu wilayah pasti kalau dihitung seperti itu. Jadi social distancing itu secara langsung kan mengurangi udara yang di sekitar kita pada saat kita bernafas. Oke. Selanjutnya, nah ini mengenai di Surabaya ya. Apakah penerapan new normal di Surabaya ini sudah baik untuk sejauh ini? Kalau penerapan new normal ini sebenarnya kalau dibilang dari pelaksanaan protokol yang tadi ya masih kurang menurut kami ya tenaga medis karena dilihat dari pola penyebaran COVID-19 jumlah kasus setiap bulannya itu masih terus meningkat dan presentasenya masih terus meningkat meskipun angka kesembuhan meningkat. Jadi kalau dibilang dari peta zone itu Surabaya ini masih dalam zona merah. Oke. Lalu, nah ini, mengapa sih COVID-19 ini nggak boleh dianggap remeh oleh masyarakat? Kan ada kan orang-orang yang menganggap remeh kayak, sudahlah biarin. Maksudnya mereka itu nggak aware terhadap situasi yang saat ini. Jadi nggak boleh diremehin kenapa? Karena pada beberapa orang mereka nggak mau pakai masker, nggak cuci tangan, berdekatan. Karena sebenarnya mereka itu nggak bisa dibilang bahasa umumnya nggak tahu sebenarnya gejalanya bagaimana, separahnya pasien yang positif COVID itu bagaimana di rumah sakit. Karena mereka itu aktivitasnya kan di luar rumah sakit, bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka itu tidak mengetahui langsung, melihat langsung lah kasarannya kondisi pasien yang positif COVID. Andai mereka tahu dan melihat, oh ini pasien COVID gejalanya sampai susah bernafas, sampai demam tinggi, batuk, gejalanya banyak yang sampai segitu beratnya, mereka pasti akan ketakutan dan secara langsung pasti akan melaksanakan protokol-protokol tersebut supaya mereka jangan sampai tertular. Nah, kenapa kok masih sekarang tuh kurang kesadarannya? Karena mungkin mereka cuma, COVID-19 gini-gini, pas sekitarku pasti nggak apa-apa, sehat-sehat gini. Padahal belum tentu orang-orang yang mereka temui itu bukan dari luar kota atau habis dari rumah sakit, ya kan bermacam-macam. Karena mereka nggak lihat langsung lah kasarannya. Jadi
biasa-biasa aja, nggak takut. Oh, jadi intinya mereka nggak lihat langsung ya apa yang terjadi dengan orang yang tertular virus ini gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini agak unik ya. Jadi tanggapannya Cece mengenai orang-orang yang berpikir mengenai kalau COVID-19 ini merupakan sebuah konspirasi. Apa tanggapannya Cece? Kalau dibilang suatu konspirasi sih, beberapa orang kan bilang ya konspirasi. Tapi meskipun ini konspirasi atau tidak ya sebenarnya, tapi kan ini nyata terjadi. Jadi kalau menurut aku ada baiknya ya kita tetap jaga diri sendiri, self protection gitu, jalankan protokol-protokol new normal sambil melakukan aktivitas kita. Jadi bukan berarti nggak boleh melakukan aktivitas, boleh, tapi harus ingat protokol-protokol untuk keselamatan diri, mencegah penularan COVID, untuk tertular ataupun menulari tetap dilaksanakan. Untuk masalah ini konspirasi atau tidak itu disampingkan aja lah pokoknya kalau menurut aku. Okay. Yang penting sehat, selamat gitu. Benar. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Kan kita pasti semua mau COVID-19 ini bisa berakhir ya kan, terutama di Indonesia. Dan itu pun diperlukan penanganan. Nah, apakah penanganan COVID-19 ini sudah efektif di Indonesia? Jadi kalau dibilang penanganan efektif atau tidak, sebenarnya dibilang efektif, cukup efektif karena dari pemerintahan, dinas kesehatan, menteri kesehatan, semuanya sudah melakukan atau membuat protokol-protokol dari awal untuk masyarakat secara terperinci, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selain untuk yang diterapkan di masyarakat, sebenarnya untuk petugas kesehatan seperti dokter, perawat, dan lain-lainnya yang bertugas dan bekerja untuk menangani pasien, baik di IGD atau untuk pasien COVID ataupun di ruangan, itu sudah ada protokol terbaru, step by step bagaimana cara menangani, jangan sampai pasien ini yang tidak membawa virus corona tertular oleh pasien virus corona. Jadi sudah ada sekat-sekat tiap ruangan, daerah-daerah harus pakai APD, baik tenaga medis maupun untuk pasien. Jadi jangan sampai pasien tertular ataupun tenaga medis tertular juga gitu. Jadi saling ada sekat-sekat seperti itu. Jadi sebenarnya untuk COVID ini untuk pemerintah sebenarnya penanganannya sudah bagus, cuma beberapa masyarakat masih belum menerapkan seperti itu. Oke, ya jadi mungkin cukup itu aja pertanyaannya. Makasih ya Cece udah meluangkan waktunya. Ya. Dari wawancara tadi, pastinya banyak sekali nilai yang dapat kita petik. Nah, kawan-kawan, sesuai yang sudah beliau katakan, COVID-19 bukanlah penyakit yang boleh kita remehkan, meskipun sudah new normal. Meskipun sudah new normal, kita tetap harus jaga jarak dan menggunakan masker. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan dan sedia hand sanitizer. Jangan sampai hanya karena kita belum pernah melihat pasien yang menderita COVID, kita jadi meremehkannya ya teman-teman. Sekian dulu video dari kami. Bye. Bye. Bye.